desakan dari teman-teman cabang seluruh Indonesia untuk mengambil langkah hukum terhadap orang yang menyebarkan berita bohong. Sikap dari advokat muda Indonesia bergerak yang kemudian ada di seluruh Indonesia yang kemudian ingin meminta pertanggungjawaban saudara Hotman Paris Hutapea terhadap statementnya yang tidak benar terkait eksistensi Pradi sebagai organisasi advokat. Saya kan itu kecil, tapi yang paling saya sangat khawatir adalah bukan itu sih, saya angkat nggak masalah. Saya baru sadar sampai sekarang dia tidak bisa menunjukkan SK Menteri, penunjukan pengesahan dia sebagai pengurus. Sebelum putusan Mahkamah Agung, saya sudah melakukan perdamaian. Ya kalau dia menanyakan kenapa dia anggota Pradi selama ini. Dia kan anggota Pradi selama ini, kok dia sekarang baru tanya? Berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 1996 jelas-jelas disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar perkumpulan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Perseteruan Hotman Paris Hutapea dengan dua lawyer sejatinya, Otto Hasibuan dan Hotmas Sitompul, nampaknya masih menjadi perhatian publik, khususnya para warganet yang terus menyoroti aksi dari ketiga advokat senior ini di media sosial. Hotman Paris sempat membuat geger publik atas pernyataannya keluar dari keanggotaannya di Pradi. Tidak hanya keluar, Hotman juga dituding menyinggung tentang kasus internal yang bergulir di dalam Pradi, hingga menyinggung tentang keabsahan SK Menteri terhadap pengesahan Otto sebagai pengurus untuk 3 periode. Dampak dari pernyataan Hotman tersebut kini banyak dari beberapa anggota Pradi hingga pihak dari DPC Pradi turut memberikan somasi. Bahkan ada pula yang telah membuat pelaporan polisi terhadap Hotman atas dugaan penyebaran berita bohong yang ia ucapkan melalui media sosial. Lantas, seperti apakah Hotman Paris menanggapi hal tersebut? Dan seperti apakah sikap tegas Otto terhadap Hotman yang menurutnya salah menanggapi permasalahan internal Pradi? Benarkah ini hanya sebuah kesalahpahaman semata? Dan seperti apa sebenarnya duduk perseteruan panjang Hotman Paris Hutapea dengan Otto Hasibuan dan Hotmas Sitompul? Saksikan selengkapnya hanya di Jumicam In-Depth berikut ini. Hai Jumi Lovers, bersama Jumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Mundurnya Hotman Paris Hutapea dari organisasi Pradi rupanya kini berbuntut panjang. Ya, dalam keterangan persnya yang beberapa waktu lalu itu, Hotman Paris memang secara terperinci menjelaskan alasannya keluar dari organisasi yang diketuai oleh pengacara senior Otto Hasibuan tersebut. Hotman mengaku tak setuju dengan Otto yang kembali menjabat sebanyak 3 kali di organisasi Pradi. Menurut Hotman, Otto melakukan segala macam upaya agar bisa kembali menduduki posisi tersebut. Salah satunya dengan mengubah anggaran dasar yang menurutnya telah dibatalkan oleh pihak pengadilan Lubuk Pakam. Dan akibat pernyataan kontroversialnya tersebut, pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya kini resmi diberikan somasi terbuka oleh salah satu organisasi pengacara muda dan resmi dilaporkan secara serempak oleh sejumlah pihak pengacara di seluruh daerah. Somasi ini adalah bentuk keresahan kami karena tindakan saudara Hotman Paris Hutapea itu sebenarnya jauh melanggar nilai-nilai etik dan integritas seorang advokat sebagai sebuah profesi yang membela hukum yang sangat mengedepankan atas data serta informasi yang benar dan sejujurnya. Saya akan membacakan somasi terbukanya. Dengan segala hormat, somasi terbuka ini kami tujukan kepada Hotman Paris Hutapea. Bersama ini,
kami advokat muda Indonesia Bergerak menyampaikan somasi terbuka yang bersangkutan atas dasar hal-hal sebagai berikut. Bahwa kami advokat muda Indonesia Bergerak mengecam segala tindakan dan perilaku Saudara Hotman Paris Hutapea berupa pernyataan-pernyataan melalui sosial media pribadinya atas perseteruannya dengan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM selaku Ketua Umum DPN Pradi, yang meresahkan para advokat muda di seluruh Indonesia. Bahwa Saudara Hotman Paris Hutapea selaku public figure yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang advokat telah melakukan tindakan-tindakan yang senyatanya tidak menjaga wibawa dan tidak mencerminkan profesi advokat sebagaimana dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat atau officium nobile. Memposting foto atau video yang tidak sesuai dengan marwah dan nilai seorang advokat, yaitu dengan mempertontonkan tindakan atau sikap dan perilaku dengan menjadikan perempuan sebagai objek pertunjukan. Selain itu, Saudara Hotman Paris Hutapea yang menyatakan jika Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM adalah tidak sah dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 997 tahun 2002 merupakan pernyataan yang tidak seharusnya diutarakan karena bersifat tuduhan maupun persangkaan, menyesatkan dan kebohongan tanpa adanya bukti yang valid yang merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan dan pernyataan-pernyataan tersebut di atas telah nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kami selaku profesi advokat dalam menjalankan profesi kami. Untuk itu, kami advokat muda Indonesia Bergerak meminta kepada Saudara Hotman Paris Hutapea agar segera meminta maaf kepada seluruh anggota Perhimpunan Advokat Indonesia di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM melalui media cetak dan media elektronik selambat-lambatnya 3 hari sejak disampaikannya somasi terbuka ini. Yang terakhir, meminta kepada Saudara Hotman Paris Hutapea agar segera meminta maaf kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM selaku Ketua Umum DPN Pradi melalui media cetak dan media elektronik selambat-lambatnya 3 hari sejak disampaikannya somasi terbuka ini. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan, Saudara Hotman Paris Hutapea tidak melakukan upaya apapun, kami akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata. Per hari ini itu sudah ada beberapa daerah yang melaporkan langsung, sudah ada beberapa DPC Pradi yang melaporkan langsung Saudara Hotman Paris Hutapea, yaitu anggota Pradi di Denpasar, yang kedua di Sidoarjo hari ini, Sidoarjo dengan Pekanbaru hari ini. Berarti tambahan dengan Bandung yang sudah terlebih dahulu melaporkan beberapa hari sebelumnya. Saya menjelaskan kenapa saya keluar dari Pradi Otto. Ada beberapa alasannya. Sebenarnya sudah lama. Alasan pertama adalah sejak dari awal saya tidak setuju Otto menjabat lagi untuk yang ketiga kalinya. Karena di anggaran dasar yang disahkan oleh Munas hanya boleh 2 kali. Namun ternyata dia menghalalkan segala cara. Dia bisa merubah anggaran dasar bukan dengan Munas, tapi dengan rapat pleno. Dan di dalam anggaran dasar yang baru itu disebutkan seolah-olah boleh lebih dari 2 kali asal tidak berturut-turut. Ingat, dia berubah anggaran dasar agar dia bisa menjabat yang ketiga kali. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan yang sangat mengejutkan. Kok bisa pas waktunya tanggal 18 April 2022 Mahkamah Agung dengan putusan nomor 977 PDT 2022 tanggal 18 April menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pengadilan Tinggi menolak kasasi dari Pradi Otto. Artinya apa? Anggaran dasar dari Pradi yang sekarang kita tidak sah, berarti seluruh pengurus yang ditunjuk berdasarkan itu ada tahu artinya menjadi tidak sah. Artinya apa? Dewan
Dewan DPN Peradi Persioto tidak sah sejak 18 April 2022 karena apa? Putusan kasasi bersifat inkrah. Disomasi bahkan hingga banyaknya laporan terhadap dirinya ke pihak kepolisian dari berbagai perhimpunan pengacara di berbagai daerah dengan tuduhan melakukan berita bohong atau hoax, pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya memberikan bantahan yang dia unggah di akun sosial media pribadinya. Dalam keterangannya, Hotman membantah menuduh Peradi di bawah kepemimpinan Otto sebagai organisasi yang tidak sah. Menurutnya, ia hanya membacakan terkait salah satu amar putusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan jika perubahan anggaran dasar Peradi tidak berkekuatan hukum tetap. Lantas, akibat dari ucapan Hotman tersebut sampai membuat keributan hingga kekhawatiran dari para pengacara lainnya. Dan seperti apa bantahan Hotman atas isu penyebaran berita hoax tersebut? Halo para pengacara di seluruh Indonesia, salam Hotman Paris. Hari ini saya posting press release dari Hotman Paris tanggal 25 April di IG Hotman Paris Official yang merupakan bantahan terhadap fitnahan bahwa seolah-olah saya pernah mengatakan Peradi Persioto sebagai institusi, sebagai perkumpulan, sebagai tidak sah. Saya tidak pernah menyebutkan Peradi Persioto sebagai institusi, sebagai perkumpulan, sebagai tidak sah. Saya juga tidak pernah menyebutkan DPC Peradi sebagai institusi, sebagai perkumpulan, sebagai tidak sah. Saya tidak pernah mengucapkan itu. Yang saya bedah adalah amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, di mana salah satu amarnya adalah bahwa SK perubahan anggaran dasar batal atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Oke? Dengan segala akibat hukumnya. Itu sangat penting. Oke? Ternyata isi dari perubahan anggaran dasar tersebut adalah mengizinkan jabatan ketua umum Peradi dari 2 periode menjadi lebih dari 2 periode. Itulah yang sangat penting bagi oknum tertentu, karena kalau itu benar-benar dilaksanakan maka akan berakibat hukum yang sangat fatal. Tapi sekali lagi, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak sama sekali menyebutkan Peradi sebagai institusi, sebagai tidak sah. Juga tidak menyebutkan DPC Peradi sebagai institusi, sebagai tidak sah. Tidak ada kalimat itu, dan saya juga tidak pernah mengucapkan itu. Satu lagi yang pernah saya ucapkan adalah berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 1996, jelas-jelas disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar perkumpulan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi kepada para pengacara, jangan terhasut. Saya tidak bodoh. Saya hanya mengutarakan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah dikuatkan sampai kasasi, dan tidak pernah mengucapkan Peradi sebagai institusi, sebagai yang tidak sah. Bedakan antara Peradi sebagai institusi dengan Dewan Pimpinan Nasional atau DPN sebagai pengurus. DPN adalah oknumnya, sedangkan Peradi adalah institusinya. Salam Hotman Paris. Sebenarnya kalau diperhatikan dalam video itu, dia tidak membacakan amar putusan, tapi dia berinterpretasi terhadap amar putusan. Amar putusan itu cuma berkata menolak. Terus dia lanjutkan kalimatnya, karena menolak maka konsekuensinya begini. Interpretasinya ini yang bermasalah. Maksudnya seperti itu. Kalau dia cuma membicarakan amar putusan, ya sudah, bacakan saja amar putusannya, menolak, selesai persoalan. Tapi munculnya item-item lain yang disebutkan, misalnya tentang sebuah organisasi advokat yang nyata-nyata dibentuk berdasarkan Undang-Undang 18 2003, tiba-tiba tidak sah gitu. Itu interpretasi dari mana? Dan ini yang mempengaruhi, bahkan mencederai, bahkan melukai beberapa hati orang-orang yang kemudian tulus hari ini baru mau disumpah, baru selesai disumpah dan ingin berprofesi advokat. Karena kan nggak masuk akal, bagaimana mungkin
Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi baru-baru mengangkat dan menyumpah advokat Pradi, terus tiba-tiba bisa tidak bersidang. Itu kan nggak masuk akal gitu. Awal dari perseteruan Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Pradi Otto Hasibuan, yang dimana adalah sahabat lamanya itu, dimulai saat pengacara Otto Hasibuan mengungkapkan statementnya terkait ucapannya yang dianggap Hotman selalu menyindir dirinya. Dan menanggapi pernyataan Otto, Hotman pun membalas dengan memberikan keterangan di sosial media pribadinya. Tidak hanya saling singgung, Hotman pun akhirnya memilih hengkang dari organisasi yang diketuai Otto tersebut dan berpindah ke organisasi yang lain. Terlepas dari perseteruannya dengan Otto, Hotman juga sempat bersitegang dengan Hotma Sitompul yang juga sempat melaporkan Hotman ke Dewan Kehormatan Pradi atas kode etik advokat. Lantas, benarkah Hotman keluar dari Pradi karena takut dijatuhi sanksi atas sikapnya selama ini? Dari sejak dia mencalonkan diri yang ketiga, saya sebenarnya secara pribadi tidak setuju. Tapi karena dia teman, saya diamkan. Bahkan saingannya, Ricardo 5 juta minta saya untuk kampanye mendukung dia, saya tolak Ricardo karena Otto depan saya. Tuh, betapa baiknya gue sama dia. Yang kedua, mulai dia itu aneh-aneh. Pertama, kalau saya ngajar di training di pendidikan PKPA yang dipimpin oleh dia keberatan. Ya Anda juga tahu kan, nggak di mall, nggak di mana-mana kalau Hotman yang nongol langsung fansnya ribuan. Sama juga PKPA, kalau gue yang nongol muridnya bisa 600 orang. Dan akhirnya diputuslah kontraknya dia diganti sekarang PKPA dipimpin oleh mantunya. Jadi motivasi bisnis. Tapi saya makin marah ketika ini ada yang bilang seolah-olah saya mundur gara-gara dipecat 3 bulan. Itu tidak benar. Nanti lihat kronologisnya. Tanggal 4 Maret, waktu dia pembekalan advokat yang baru dilantik di Surabaya ya. Ini ada videonya, saya kira kalian punya semua. Ini sudah jadi ngetop sekarang. Nanti akan saya post di Instagram saya. Di sini benar-benar dia, ini dia nih. Anda sudah tahu ini ya. Di sini dia yang mengatakan intinya menjelek-jelekkan saya seolah-olah saya itu advokat mencari uang murni. Seolah-olah kalau dia bilang kalau cuma Lamborghini aja, dia bilang juga saya memamerkan wanita. Intinya jangan kalian seperti itu, kata dia kepada ratusan advokat. Dan itu berulang-ulang lagi di Jakarta. Pertama kita lihat dulu soal pamer mobil. Kalau saya pamer mobil, apakah itu kaitannya dengan profesi sebagai advokat? Itu total berbeda. Lagi pula yang sangat menggelikan, saya merasa geli. Justru di Instagram dia pamer dia mobil-mobil mewah, bahkan pesawat. Ya, coba di Instagram dia yang saya juga kalau kalian nggak punya udah posting ke saya. Bahkan kalau naik pesawat pun di first class dipamerkan sama istrinya. Jadi yang pamer siapa? Kedua, soal pamer sama wanita. Ya semua udah tahu bahwa salah satu bisnis saya sekarang yang terhebat di dunia, bukan lagi di Indonesia, adalah Club Hollywood. Yang itu sudah asetnya sudah lagi hitung lagi. Sudah 38 outlet. Ya kalau saya datang ke sana, masa saya temannya laki-laki kayak dia? Masa tongkat sama tongkat? Itu kan menyediakan tempat dansa. Ya tentu saya tidak ingin cewek cantik. Dan kita berdansa-dansa. Belum pernah di dunia ini kebar berdansa itu pakai jas. Saya kalau kebar selalu pakai jas. Jadi di mana pornografinya? Otto sendiri ikut di klub dansa kok. Didapat dia sama ibu-ibu. Kalau Caca itu kan bertari-tari kan tangannya kan, ya kan pasti gini-gini. Jadi yang jelas itu sebagian besar adalah faktor iri. Karena memang saya sangat sukses dalam bidang properti sukses, bidang sekarang klub sukses, dan sebagai lawyer, Anda nggak usah cerita lah. Arti kode etik kan pada saat melaksanakan tugas sebagai advokat melanggar itulah kode etik.
Kalau dia bahagia dengan apa yang dikatakannya kepada saya, ya nggak apa-apa kan, membahagiakan orang. Saya tidak akan berubah pandangan orang pada saya karena omongan dia. Itu poin. Saya yakinin itu, apapun dia katakan terhadap saya, tidak akan berubah pandangan orang lain terhadap saya. Jadi ngapain harus saya tanggapi? Saya melihat gini, saya kan kenal Hotman, kan saya tahu dia kayak apa. Ya, kalau itu menyenangkan hatinya ya nggak apa-apa toh, biasa-biasa aja buat saya. Nggak berubah saya karena apapun dia katakan gitu loh. Ya, nggak berubah, fine-fine aja sih. Jadi dia mau ngomong apapun, ya biarin aja lah, nggak ada masalah. Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sementara dari profesi advokat. Segala di dalam kehidupan kita, di samping agama, ada yang lebih penting juga, dan sama pentingnya adalah etika. Kita hidup harus beretika. Kalau kita hidup tidak beretika, finish lah. Bisa kita saksikan apa yang sudah dia lakukan. Dan sudah dilakukan putusan yang menyatakan dia melanggar etika profesinya. Dan diberhentikan untuk sementara. Ya, saya bacakan di sini. Satu, supaya jelas nih, bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat. Waktu pengadilan pertama kode etik, saya pun tidak dihukum. Jelas itu. Kalau dalam konferensi persnya dia bilang dia menang telak 2-0. 2-0 dari mana? Ya, ini bukan soal menang-menangan. Berulang kali saya bilang, saya tidak bicara orang. Manusia yang dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, silahkan teruskan. Saya bacakan lagi, bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat, baik dalam pengadilan yang pertama maupun yang kedua ini. Dua, bahwa materi pengaduan saya sebagai anggota masyarakat pada waktu itu terhadap Hotman Paris Hutapea kepada Dewan Kehormatan Peradi bukan tentang pamer harta dan pamer perempuan. Apa yang kita laporkan? Satu, Hotman Paris Hutapea dalam menangani perkara rumah tangga tidak mengupayakan jalan damai. Itu perintah profesi, etika, bahwa di dalam perkara soal rumah tangga harus didamaikan. Dia tidak mendamaikan, bahkan membuka semua kepada umum. Saya keluar jauh sebelumnya. Saya keluar 1 April. Jadi tidak ada, bukan karena saya mau ditindak sama Dewan Kehormatan saya keluar. Orang Dewan Kehormatannya juga bikin putusan sama saya dipecat 3 bulan 12 April. Saya udah mundur 2 minggu sebelumnya. Dari mana gua tahu bakal diputus? Lagi pula pengaduan Hotman Sitompul itu hanya 1. Karena katanya saya membocorkan perkara perselisihan suami istri kepada wartawan. Ya semua tiap hari ada di TV perselisihan suami istri. Apa itu melanggar apa coba? Tiap hari ada memberitakan perselisihan artis di TV. Yang tidak boleh itu adalah persidangan tentang asusila, itu harus tertutup. Sementara dia sendiri tiap hari Sokma itu pamer di Instagram dia tentang berbagai macam. Satu hal yang Anda lihat bagaimana itu orang ya. Saya masih ada postingan dia yang dia bilang perkawinan itu hanya bisa dibesarkan oleh Tuhan. Itu kata itu si Hotman Sitompul itu. Halo, kamu udah cerai 2 kali dan yang sekarang udah dalam proses cerai ketiga. Dari situ Anda bisa lihat Instagramnya ada 3 gotanya aja. Saya tidak gentar dengan putusan dengan Dewan Kehormatan. Lagi pula kan cuma 3 bulan. Dan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung ini, maka putusan Dewan Kehormatan itu nggak ada artinya lagi karena itu kepengurusan sudah tidak sah. Karena anggaran dasar yang menjadi dasar penunjukan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan. Sekali lagi, kenapa kok justru yang selalu nyinyirin saya itu 99% orang Batak, yang 90% saya tidak kenal. Gitu ya? Kalau saya kenal masih mending. Kalau saya sengketa masih mending. Justru nggak kenal sama sekali. Satu pun saya nggak ada perkara. Ya,
sama Hotman itu hanya saya mewakili istri, saya membela wanita. Dan saya sesungguhnya pada saat yang berani. Memang saya berani, sekarang pun saya berani lawan mereka semua. Ya, itulah kira-kira. Jadi benar-benar ada fakta bahwa sudah ada kekhawatiran organisasi, ada sesuatu yang tidak beres, makanya saya mundur, itu kesimpulannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.